Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi an sidqi wal wafa wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melewati bulan Ramadan, syahrun mubarakun, dan kita masuki bulan Syawal. Syawal artinya meningkat. Mudah-mudahan, kira-kira apa yang meningkat di bulan Syawal ini? Amal ya? Apa iya? Selama Ramadan tiap hari kita tarawih. Apakah sekarang tiap hari qiyamul lail? Alhamdulillah. Setiap hari kita sedekah siang dan malam. Apakah sekarang tiap hari sedekah siang malam? Insyaallah juga ya. Kalau selama Ramadan kita membaca Al-Quran sampai khotam, kadang-kadang 2 kali dalam 1 bulan. Sekarang sudah berapa khotam? Sudah berapa kali? Nah, apa yang meningkat? Susah ya, tinggal kita sendiri yang menilai. Tapi pada umumnya ada yang meningkat, Pak. Saya yakin ini ya, yaitu berat badan. Karena di bulan Syawal, di awal bulan Syawal, habis sholat Idul Fitri, langsung itu ketupat sayur, ketupat ayam, opor ayam dan lain-lain ya. Diikuti dengan kue-kue lebaran, nastar, minuman yang manis-manis, sirup, dan akhirnya berhasil meningkat di bulan Syawal, yaitu berat badan. Nah, sebenarnya nama bulan dalam Islam itu sekaligus motivasi agar kita meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus meningkatkan, kayaknya enggak usah pakai ini ya. Enakan begini apa begini? Tes. Halo halo. Tes. Halo halo. Mana? Enak ini? Oh ya udah. Jadi tujuannya agar meningkat amal soleh dan kualitas akidah dan keimanan kita. Dan sekaligus kita memplanning untuk meningkatkan kembali aktivitas kita yang sudah kita kerjakan dan kita tambah dengan aktivitas yang baru. Nah, ini makna bulan Syawal setelah Ramadan. Kita mengatakan kita rindu dengan Ramadan. Kalau memang rindu, maka apa saja yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan tetap kita kerjakan di bulan Syawal. Jadi walaupun Ramadan meninggalkan kita, tetapi kita jangan meninggalkan amal soleh, jangan meninggalkan ketaatan, jangan meninggalkan ukhuwah. Ya, apalagi Syawal ini identik dengan bulan silaturahim, bulan saling mengunjungi, bulan saling memberi, berbagi. Nah, ini stressingnya lebih ke hablum minan nas, ya silakan. Barulah nanti di bulan Zulqa'dah, lanjut bulan Zulhijjah, kita sama-sama memplanning ibadah penting lainnya, yaitu ibadah haji bagi yang sudah dapat jadwal dan ibadah kurban bagi yang sudah berhaji. Nah, jadi ini adalah simbol di mana bulan Ramadan kita disuruh lapar dan haus agar kita merasakan betapa pedihnya kelaparan dan kehausan, sehingga kita muncul sensitivitas untuk membantu orang-orang yang selalu kelaparan. Nanti di bulan Zulhijjah ada kurban, memotong hewan kurban, berbagi daging, itu simbol mengajak orang-orang yang susah makan daging, yang kesulitan, agar merasakan nikmatnya makan enak. Tapi ini simbol sekali setahun yang mestinya kita saling terus berbagi setiap bulan, setiap hari bahkan. Ya, nah ini ajaran Islam. Kita disuruh taat tidak hanya terkait hablum minallah, tetapi juga terkait hablum minan nas. Nah, ini penting sekali dalam Islam itu. Bulan-bulan Islam itu ada maksudnya, ada sifat khususnya. Kalau Zulqa'dah, Zul memiliki qa'dah, kedudukan, memiliki kedudukan yang tinggi. Zulhijjah adalah milik jemaah haji. Ibadah penting haji, ibadah penting kurban,
umrah dan lain-lain. Nanti di bulan Muharram diharamkan, kalau di zaman Nabi itu diharamkan berperang, membunuh hewan. Ada bulan haram namanya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan semuanya beda dengan tahun Masehi, bulan-bulannya itu tidak ada nuansa yang seperti Islam. Ya, kalau di bulan Masehi mulai dari Januari nama dewa, dewa Janus, Februari nama dewa, dewa Cupid dengan ibunya Pebrata, dewa Pebruata apa? Yang saling mengasihi, saling berzina. Nanti muncul anaknya namanya dewa Cupid. Nah, terus nama-nama Julius Kaisar bulan Juli. Nah, kita umat Islam kalau bisa nama-nama kita nggak usahlah didasari dari nama bulan-bulan Masehi, karena bulan Masehi itu identik dengan Yunani, Pak. Yunani, Romawi kuno, kemudian Katolik kuno. Nah, itu nama-namanya itu dari nama dewa. Kalau Islam, setiap nama bulan ada maksud, ada sifat. Ya, bolehlah. Siapa namanya? Pak Syawal. Oh, berarti bapak ini harus meningkat terus. Apa yang meningkat? Akidahnya itu yang paling penting. Ekonominya, itu meningkat terus. Ketaatannya, kesolehannya, kepribadiannya, karakternya. Namanya siapa? Ramadan. Pak siapa? Pak Romdoni. Ramadan artinya membakar habis dosa. Nah, bapak ini selalu taubat, ini istighfar nih, bakar dosa. Nah, itu ya. Jadi kita tingkatkan, jangan hanya Syawal sekedar bulan silaturahim, halal bihalal. Ya silahkan, tapi kita tingkatkan lebih dari itu. Lebih dari itu bulan ukhuwah Islamiyah, al-ukhuwah al-Islamiyah, saling memperhatikan saudara kita. Ukhuwah persaudaraan. Memperhatikan siapa yang kekurangan, siapa yang sakit, siapa yang tidak mampu berobat, kita bantu. Nah, itu Syawal itu tidak hanya salam-salaman, halal bihalal. Iya, antum sudah halal bihalal, salam-salaman. Mungkin ada sekarang yang masih ditagih-tagih kontrakannya. Nah, itu bulan Syawal itu ukhuwah Islamiyah tuh, bantu bayarin kontrakannya. Mungkin ada yang sedang terbaring di rumah sakit, belum sembuh juga, bantu. Ya, kunjungi, kemudian bayarkan obat rumah sakitnya. Nah, itu Syawal itu untuk itu, bulan ukhuwah al-Islamiyah. Nah, setelah itu kita lanjutkan tidak hanya Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan ukhuwah Islamiyah. Apalagi kita ini sudah terpecah lama. Dari 2014 sudah pecah dua, ada cebong, ada kampret. Ya kan, sebentar lagi juga akan tahun politik. Penting ini, jangan karena urusan politik, pilihan beda, kita ribut. Karena ibadah dalam furu'iyah, kunut tidak kunut, kita ribut. Nah, ini tingkatkan kesadaran ukhuwah Islamiyah kita ini. Ya, apalagi yang baru merayakan Lebaran, pulang mudik, ya saya yakin semuanya bergembira ya. Ya, kemudian pulang lagi ke sini. Tapi ada yang menjerit, Pak. Setelah pulang mudik, ada yang 10 hari, ada yang seminggu. Yang paling menjerit itu dompet. Isi dompet itu merintih dia, tipis. Kalau yang pulang mudik itu pasti itu. Tiket saja berapa kali lipat naiknya. Nah, tapi yang tidak pulang mudik ya mungkin masih tebal, tapi ya, sepi. Di sini sepi, Pak. Saya tanya orang-orang yang tidak pulang mudik, sepi sekali katanya. Oke lah, kita teruskan dan kita mulai ini pengajian perdana saya setelah Ramadan. Lanjut dengan pembagian waris yang ditentukan Al-Quran, baik untuk asabah maupun untuk zawil furud. Yang sudah kita pelajari juga awalnya pendahuluan ujian faraid, kemudian mengenal para ahli waris siapa saja. Lalu yang ketiga mengenal berapa bagian si A, si B, si C. Lalu yang ketiga, yang keempat siapa yang menghalangi dan siapa yang dihalangi. Yang kelima, syarat-syarat bagian pasti. Lalu yang keenam, kita terakhir kalau saya tidak salah sebelum Ramadan, praktek penghitungan waris. Nah, sekarang ada fotokopi yang saya bagikan, itu surat An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Rincian bagian-bagian waris yang langsung Allah tetapkan bagi setiap mukmin. Ayat 11 terkait pembagian waris dengan sebab hubungan darah keturunan atau nasab. Kakek, ayah, anak.
kakek nenek, ayah ibu, anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit, itu terkait nasab, saudara. Ayat 12 pembagian waris terkait hubungan perkawinan, suami, istri, anak bawaan. Ya, suami kalau istri meninggal punya anak berapa suami? Kalau tidak punya anak berapa suami? Suami meninggal berapa bagian istri? Kalau suami punya anak berapa dapat istri? Kalau suami yang meninggal tak punya anak. Lalu terkait dengan anak bawaan ketika menikah, si janda bawa anak, bagaimana dengan anak setelah pernikahan? Itu ada aturannya. Lalu ayat 176 itu pembagian waris berdasarkan kalalah, yaitu ahli waris yang tidak ada asal usulnya, maksudnya tidak ada ke atas, tidak ada ayah ibu, kakek nenek, poyang, nggak ada. Lalu tidak ada keturunan, tidak ada furu', anak laki perempuan, cucu laki cucu perempuan, nggak ada cicit laki perempuan, nggak ada anak cicit, cucu cicit, cicit cicit, nggak ada. Yang ada hanya saudara, baik saudara kandung maupun saudara sebapa. Nah, ini tiga ini tidak bisa kita bahas sekaligus tiga-tiganya. Maka yang pertama ini kita bahas dulu ayat 11. Saya tadi dapat fotokopian materi lama itu ya. Ternyata belum di staples. Akhirnya di staples buru-buru, mungkin nanti ada yang kebolak-kebalik, nggak tahu saya itu. Antum ikutin saja berdasarkan ayat 11 urut-urutannya di Al-Qur'an. Karena antum semua hafiz Quran, jadi tahu tuh. Itu ayat itu satu ayat yang lebih dari setengah halaman. Nanti itu saya penggal-penggal itu. Bukan saya penggal-penggal ayat sengaja untuk dibaca, bukan, untuk ilmu. Jadi pembagian yang pertama saya penggal ayatnya, pembagian kedua semuanya itu ayat 11 pada bagian waris terkait hubungan darah. Nah, karena dia 3, 11, 12, 176 perincian dari Allah, maka kita bagi 3 kali pengajian. Jadi kalau 3 kali pengajian berarti setelah pengajian ini makalahnya dikumpul lagi. Bukan makalah ya, tulisan itu dikumpul lagi. Nanti bulan depan dibagi lagi, bulan depan terakhir dibagi baru bawa pulang. Nah, itu. Karena kalau nggak dikumpul lagi biasanya bulan depan nggak bawa lagi pas pengajian, ya kan? Kecuali antum ingat terusan. Oke, pertama kita mulai dari mendapat waris sebab hubungan darah. Di sini Allah sebutkan ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah telah berwasiat kepada kalian fi auladikum, untuk anak-anak kalian, baik anak laki, anak perempuan, untuk cucu kalian. Jadi aulad di situ bisa anak, cucu, cicit, anak cicit, cucu cicit, cicit, itu auladikum. Untuk keturunan kalian, lidzakari mislu hadzil unsayain, untuk keturunan laki-laki setara hadzil unsayain, bagian 2 anak perempuan. Kita sering sebut perempuan setengah laki-laki. Istilah itu tidak benar, walaupun sama maksudnya, laki-laki 1 perempuan setengah. Bukan begitu bahasanya. Laki-laki 2 perempuan 1, bukan laki-laki 1 perempuan setengah, walaupun kalau diukur matematikanya sama, tapi bahasa Al-Qur'annya bukan begitu. Lidzakari mislu hadzil unsayain, untuk laki-laki, baik anak laki, cucu laki, cicit laki, mislu setara dengan hadzil unsayain, bagian 2 anak perempuan. Berarti laki-laki 2, perempuan 1. Nah, pembagian untuk anak-anak ini ketentuannya setelah dibagi dulu kepada ahli waris yang mendapat ketentuan pasti. Nah, kita ambil simulasinya dengan skema ya. Kalau kayaknya terlalu kecil ya tulisannya ya, kabur pula ya. Antum bisa aja dipoto
Setelah dipoto nanti di handphonenya di zoom akan jadi jelas tuh. Jadi kalau dikatakan untuk anak-anak yang meninggal siapa? Orang tua kan? Bisa ayah, bisa ibu. Maka almarhum yang meninggal bisa almarhum, bisa almarhumah. Baik almarhum ini ayah, almarhumah ibu. Nah, seandainya yang meninggal ayah di sini coba. Ahli waris anak laki-laki, anak perempuan. Berarti di sini siapa? Yang tanda tanya ini siapa? Istri, ya kan? Is one, is two, istri. Jadi caranya bagaimana? Dilacak lagi, ayah yang meninggal ini punya orang tua nggak? Masih hidup nggak orang tuanya? Kalau masih hidup, dia masuk skema berikutnya, ayah, ibu. Kalau dia sudah tidak ada ayah ibu, si ayah yang meninggal ini, wah berarti dia yatim piatu itu. Punya istri, maka skema ini istri. Nah, yang punya bagian istri, anak tidak punya bagian. Berapa istri? Istri kalau kondisi begini, suami meninggal, ada anak, maka istri mendapat 1/8. Ketentuan istri mendapat 1/8 itu di ayat 12. Mestinya belum dijelaskan nih, tapi kita ingin jelaskan maksud asobah di sini ya. Nah, kalau sudah diambil istri 1/8, berapa sisanya? 7/8. Maka sisa yang 7/8 itulah dibagi untuk anak-anak. Jadi jangan kasih anak-anak dulu, kasih istri dulu. Nah, dari 7/8, anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Jadi kalau misalnya ini ada 1 anak laki, 1 anak perempuan, berarti laki-laki bagiannya 2, 1 kali 2, 2. Perempuan baginya 1, anak perempuan 1, 1 kali 1, 1. 2 tambah 1, 3. Nah, itu penyebut. Anak laki-laki 2/3 dari 7/8, anak perempuan 1/3 dari 7/8. Paham? Coba kalau saya tambah di sini anak lakinya 2, anak perempuannya 2. Coba berapa penyebutnya? Ayo. Anak laki-laki 2, anak perempuan 2. Berapa penyebutnya? 6. Dari mana 6? Dari sini. Anak laki ini 2 anak laki, 2 anak perempuan. Yang 2 kali 2 berapa? 4. 2 anak perempuan, 2 kali 1 berapa? 2. 4 tambah 2, 6. Berarti anak laki-laki 2/6, anak perempuan 1/6 dari 7/8. Susah atau gampang? Pelajaran SD kelas 3. Sekarang coba kalau anak laki-lakinya 3, anak perempuannya 4, berapa penyebutnya? Anak berapa? Laki 3 tadi ya? Iya, 10. Dari mana 10? 3 kali 2, 6. 4 kali 1, 4. 6 tambah 4, berarti anak laki-laki berapa? 2/10. Anak perempuan 1/10. Gampang alias mudah. Yang susah itu kadang-kadang nunda-nunda pembagian waris itu. Ya, boleh tanya aja nggak apa-apa. Kan di dalamnya tadi harus dilunasi utang-utangnya. Apakah boleh anak itu tetap mengkredit rumah tadi karena anak itu minta usaha, tidak mengkredit rumah ini dalam mobil-mobil yang tetap dilanjutkan? Masalahnya kredit itu sendiri bermasalah. Riba. Jadi riba itu tidak boleh dilanjutkan.
Riba itu mesti di stop. Itu. Gimana caranya? Apa yang ada? Jual mobil, lunasin. Tapi tidak boleh melunasi bunganya. Hanya pokoknya saja. Jadi datangi pimpinan bank, Pak, saya nggak mau riba lagi, ayah saya sudah meninggal, saya mau selesaikan. Berapa pokoknya saja? Bunganya nggak mau bayar. Kenapa? Menantang ayat Allah. Wah, Anda ini Bapak mau masuk neraka. Sekecil-kecilnya dosa riba, Pak. Berapa? Hah? Bukan. Ya itu masuk kategori juga. Ini terlanjur ditanya, saya harus jawab ya. Mohon maaf nih kalau tersungging nih, jangan tersungging ya. Ar-riba salasatu wa sab'una huban. Aisaruha ayyankihar rajulu ummahu. Sekali berbuat riba, dosa besarnya 73. Ini saya nggak cukup, ini 10 baru. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 73. Aisaruha, yang paling ringan dari 73 itu seperti seorang anak memperkosa ibu kandungnya. Itu yang paling ringan dari dosa berat riba itu. Bagaimana kita setiap hari memperkosa ibu kandung? Itu yang ringannya. Masih ada 72 dosa riba itu lebih berat dari itu. Berzina saja dirajam itu dengan orang lain, apalagi dengan ibu kandungnya. Horor pengajian ini, pokoknya horor. Ya, jadi nggak ada kita bicara waris dulu, bicara hentikan ribanya. Kata Allah dalam Al-Quran ayat riba itu, ya, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina dzalika biman qalu innamal bai'u mislu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba faman apa tuh ayatnya? Barang siapa yang berhenti setelah datangnya informasi nasihat riba ini, maka kata Allah falahu ma qad salaf, semua ribanya masa lalu halal, wa amruhu ilallah, urusannya menjadi urusan Allah, enggak ada dosa. Siapa yang bertobat lalu dia berhenti dari riba, kata Allah semua ribanya masa lalu untuknya, dan semua dosanya menjadi urusan Allah, diampuni Allah. Tapi faman ada, siapa yang masih riba juga, masih juga riba, udah ada nasihat begini masih riba juga, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka itulah penghuni neraka jahanam, kekal di dalamnya. Apa nunggu mati dulu? Nggak bisa, kalau mati nggak ada waktu tobat lagi, sudah masih hidup ini selesaikan. Terpaksa jual Pak, pokoknya lunaskan, ya, jual mobilnya, lunaskan rumahnya dari riba. Datang ke bank, minta, ini hukum Islam, tidak boleh membayar bunga riba, yang dibayar hanya pokoknya saja, ya, minta dilunaskan. Bank itu pasti mau, karena dia daripada uangnya tidak kembali, mendingan pokoknya balik, itu bank itu. Setelah itu jangan lagi berinteraksi dengan riba, ya. Masih juga orang-orang pengajian kadang-kadang, ya, di mana Pak rekeningnya? Di Abang ABC, di Abang Tidak Mandiri, padahal bank syariah udah banyak. Bank syariah kita lihat akadnya. Kalau akadnya wadiah boleh. Kalau mudharabah ini agak subhan. Kenapa? Kita kan nyimpan uang, akad kita nyimpan, tahu-tahu diputar sama dia. Tapi kalau kita terzolimi, yang dosa dia. Kan akad kita nyimpan, dia yang menyelewengkan kok, dia pakai jadi modal. Tapi kalau mau akad yang syar'i bersih itu wadiah, nitip doang, tidak ada penambahan pengurangan setiap bulan. Segitulah, nggak ada pengurangan, nggak ada penambahan. Wadiah. Tapi biasanya bank-bank tidak mengiklankan wadiah karena bagi dia nggak untung, walaupun bank syariah. Dia mudharabah aja, mudharabah.
syirkah, mudharabah. Tapi ada itu wadiah itu, masuk aja ke situ. Kalau nggak wadiah, saya tarik semua dana saya. Ya, tapi yang wadiah ini jarang dikampanyekan sama mereka itu curang juga itu. Ya, jadi Pak, setelah dilunaskan berapa baru jadi waris. Ya, hah? Kalau minus, masa minus? Selama kan udah bayar. Kalau minus nggak ada lagi sisanya ya dijual aja itu. Nah uangnya itu dibagi waris. Nggak berkah juga itu. Ya. Kalau utangnya bukan utang riba, misalnya orang tua hutang meninggal, maka untuk melunasi hutang orang tua, pertama dari harta warisnya itu. Kalau sudah dilunasi hutang, tunaikan wasiatnya jika ada. Selesai semua hutangnya, wasiatnya baru waris dibagi. Jangan bagi waris dulu. Syaratnya mimba di wasiyati yusi biha audain. Dibagi waris setelah diselesaikan hutang piutangnya, setelah wasiat ditunaikan. Hutang itu banyak. Ada hutang kepada Allah, ada hutang kepada manusia. Apa hutang kepada Allah? Yaitu nazar, zakat, haji. Yang belum hajikan tuh orang tua yang meninggal dengan hartanya itu. Hutang kepada manusia, hutang pinjam meminjam, hutang jual beli yang belum lunas, hutang piutang. Nah itu kepada manusia. Lunas semua itu, ada nggak wasiat? Selesaikan saldonya, baru itu jadi waris. Ya. Ini saya terpaksa sampaikan karena ditanya terus. Ini kayaknya berapa tahun lalu ditanya juga itu masalah riba itu. Tapi ditanya doang, didengar doang, nggak diamalkan gimana sih? Kita ini hancur ekonomi kita gara-gara riba, Pak. Ya hancur kita. Umat Islamnya yang hancur. Tapi yang Cino-Cino itu dia sukses, ya kan? Coba Bapak 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun, 4 triliun. Simpan tuh di Abang ABC. Nanti jadi tuh semua, Citraland, Citraword, ya, Hotel Ciputra, ini semua tinggi-tinggi semua, Citraword 1. Itu dari mana? Dari duit Bapak. Dia yang manfaatkan jadi itu semua. Mereka nol, nggak ada modal. Kita aja masukin, wah bangga, lihat saldo, lihat saldo, lihat saldo. Jadi semua itu, nanti dia bikin jalan tol. Bapak pulang mudik, siapa yang bayar tol? Kita yang modalin kok, kita yang bayar. Nanti dia bikin perumahan, kita pula yang beli rumahnya. Nyicil riba pula, itu uang kita dia bikin perumahan itu. Coba itu, ya kan? Apa contoh yang perumahan-perumahan misalnya? Perusahaan-perusahaan lah, saya nggak sebut lah, misalnya Sinarmas, saya sebut pula. Misalnya ya, mereka bikin perumahan di BSD, ada lagi apa namanya? Itu kan dari uang kita yang kita taruh di situ. Kan rugi kita, mereka yang untung, kita rugi. Kalau Bapak betul kita ini lebih berpikir mendalam, kita modalin tentu kita tidak perlu bayar, kita dapat bagi hasil mestinya, kan uang kita. Ini kadang-kadang bangganya luar biasa. Ada orang miskin, Ustadz bantulah kami ini, anak yatim kami. Ya kami bantu. Kita bantulah pondok-pondok yang lebih parah dari kita itu. Minta nomor rekeningnya, BCA. Ya gimana? Ada juga warga Pak, makannya susah, berasnya susah. Ya saya tidak bisa lagi pulang karena ongkos nggak ada, ini nggak ada. Tapi dari kampung ke sini harus ke sini karena harus kerja. Ya udah saya bantu ongkosnya mudik. Mana Pak minta rekening biasanya? BCA. Gimana ini? Ada orang yang sakit lama-lama, ya tukang asongan jual buah-buah yang gitu. Ada kacang, ada apa itu, tahu-tahu. Sakit dia nggak bisa dagang. Perlu modal, nggak banyak modalnya, 125.000 modalnya. Oke, saya nggak bisa ke sana, tolong minta rekening. BCA, ya. Dari yang paling sengsara sampai yang paling kaya BCA semua. Makanya ngumpul dana kita ke dia semua. Makanya dia yang kaya raya. Nanti dia yang tentukan siapa presiden. Ya kan? Siapa yang tentukan presiden, Pak? Bukan suara terbanyak, yang paling punya uang, oligarki. Dari mana dia kaya? Dari uang kita. Kalau ke sana Bapak bisa nggak minjam sekarang 1 triliun?
Nggak bisa, karena mata bapak kurang sipit. Nah itu faktanya. Kalau memang bisa coba aja atas nama DKM mau minjam sana, bisa nggak? Apalagi ustadz datang minjam, nggak akan dikasih ustadz. Boro-boro bayar ustadz katanya, minta kemana-mana, minta dana wakaf. Nah ini kan, nah ini ekonomi kita rusak, hancur umat Islam gara-gara kita riba. Makanya yang paling baik masjid-masjid tertata dengan rapi, maka di masjid itulah dibikin baitul mal. Baitul mal, di situ ada perekonomian, ada tentang wakaf, zakat, infak, ada bagiannya. Nanti untuk perputaran ekonomi ada semacam bank juga. Ya sehingga nanti siapa yang butuh untuk beli rumah ya di masjid itulah. Enggak usah pakai bunga-bunga. Dia bayar aja sampai lunas, nanti dia sedekah. Tapi nggak boleh begini Pak, nyicil bulanan. Misalnya nyicilnya 5 juta. Saya bayar tiap bulan 5.500.000 ya. Karena saya minjam 100 juta, setiap bulan saya bayar 5 juta. Tapi saya tambah 500 sebagai infak saya. Nggak boleh, itu haram. Itu riba ya. Kalau nggak disyaratkan, nggak ada ungkapan itu, kita minjam 100 juta, nyicil 5 juta tiap bulan. Lalu tiap bulan kita bersedekah, urusan kita nggak ada masalah. Tapi kalau diakadkan di awal itu riba. Jadi namanya pinjam meminjam dalam Islam yang murni pinjam meminjam. Ada lebih 1 rupiah saja udah riba. Karena akadnya pinjam meminjam. Kalau mau ada lebihnya akad syirkah mudharabah. Kerjasama modal. Nah, kita kasih, tapi ingat bagi hasil, bagi rugi. Nah itu bank syariah sekarang tidak mau bagi rugi, bagi hasil aja dia, bagi rugi nggak mau. Jadi syariahnya baru setengah itu. Nah ini jadi dalam hal waris mestinya yang menjadi waris hanya harta halal, harta haram, harta riba tidak jadi waris. Jadi apa dia? Jadi penambal jalan rusak di Lampung. Panjang tuh sampai mobil presiden nggak bisa jalan tuh. Nah, boleh itu, tapi itu bukan solusi ya. Jangan dianggap itu berpahala ya. Uang riba diapain? Untuk itu. Tetap saja tidak ada pahalanya. Jangan berkata Anda kalau ada harta riba dijadikan jalan jadi berpahala, tidak. Nggak ada amal jariahnya. Harta riba itu tidak ada faedahnya dalam Islam. Tapi kalau kita tidak ambil bunga banknya itu dipakai orang untuk kezoliman, maka dipakailah untuk bikin WC umum, bikin bak sampah, bikin tempat pembuangan sampah. Itu lebih tepat untuk bunga-bunga uang riba ya terkait dengan bersih-bersih lah, tempat sampah, tempat penampungan, mobil sampah, mobil yang sampah-sampah dah, itu lebih tepatnya itu. Kasar sekali Ustaz. Bukan kasar, memang nggak ada faedahnya. Bagaimana coba? Hancurnya kita ini umat Islam gara-gara itulah ya. Karena yang kedua, karena umat Islamnya pelit-pelit, bakhil-bakhil. Kenapa saya katakan umat Islam bakhil? Coba saya mau tanya, seorang yang meletakkan uangnya 100 juta di Bank Mandiri atau Bank BCA, itu dia sudah dengan sukarela, seolah-olah dia berkata, wahai Abang ABC, wahai Abang Mandiri, ini uang saya 100 juta, pakailah. Coba kalau datang Ustadz, Pak saya minjam 100 juta untuk pembangunan pondok yang terbengkalai sekarang karena habis biaya, dia kasih tidak? Ustadz mau pinjam untuk bikin pesantren, dia tidak kasih. Itu yang dia tidak kenal, pemiliknya kafir. Dia tidak pernah minta, dipinjamin. Akadnya nyimpan. Kan kita dibikin hoak. Hoaknya apa? Kita nyimpan. Emang dia simpan di bawah bantal uang kita? Enggak. Jadi itu gedung-gedung tinggi semua itu milik dia. Di Subroto, di Sudirman. Jadi kan sukarela kita minjamin, ya kan? Apalagi yang punya 1 miliar, 1 triliun. Datang Ustaz, Pak minjam 1 miliar Pak buat rumah tahfiz anak yatim. Kasih nggak Pak? Tapi kenapa antum tega memberi sukarela kepada mereka? Makanya dahsyatnya, ngerinya riba itu bukan hanya dosa besarnya, tapi ekonomi Islam ini hancur. Islam melarang kita menyimpan uang.
Jadi uang itu tidak boleh simpan karena menyimpan uang itu mematikan manfaat, hukumnya haram. Dia menjadi halal kalau dikeluarkan zakatnya. Pertama itu. Yang kedua, penyimpannya bukan tempat haram, tapi halal. Itu yang sah itu. Kami boro-boro nyimpan Ustadz, ini aja kredit belum lunas. Ya itulah makanya gara-gara riba itu nggak pernah. Orang riba itu Pak, dia tidak berani sedekah Pak. Kurang dalam otaknya. Kenapa? Rezeki itu matematika. Sementara dari Allah rumus rezeki itu unlimited. Rumus rezeki dari Allah itu bukan matematika, tapi min haitsu la yahtasib, tidak ada rumus matematikanya. Nggak usah dalam bentuk uang, dalam bentuk materi yang ada di kita saja yang telah Allah beri padahal kita nggak minta. Otak, berapa harga otak? Antum mau jual berapa otak? 10 triliun, ada yang mau jual? Nggak ada yang mau. Kenapa? Untuk apa 10 triliun kalau nggak punya otak? Jantung coba. Nah kalau diukur dengan harta yang telah Allah beri itu ribu-ribu triliun Pak, nggak terhingga itu, nggak pernah kita minta. Kalau kita yakin Allah Maha Pemberi rezeki, keyakinan kita apa? Yang tidak pernah kita minta saja Allah beri, apalagi yang kita minta, karena Allah Maha Pemberi rezeki. Tapi dalam otak orang yang riba nggak masuk logika itu Pak, karena dia ukur rezeki itu dengan angka matematika, dengan rumus kalkulator. Sementara Al-Quran menyebutkan tak ada rumusnya rezeki Allah itu min haitsu la yahtasib. Ya, nah ini bicara apa kita ini? Waris atau riba ini? Ya, jadi kalau pertanyaan begitu, selesaikan ribanya, maka harta halal itulah yang menjadi waris. Tidak boleh kita mewariskan kepada generasi kita harta haram. Nah, saya ada saham di pabrik bir itu 6%. Sekarang jadi warisan untuk kamu kalau saya mati. Itu nggak boleh. Pabrik bir, minuman keras, nggak boleh Pak. Jadi yang haram-haram tidak boleh diwariskan. Kadang-kadang lagi hidup agak selektif dia. Nah ini gaji halal nih masuk rumah untuk anak istri. Wah ini yang tidak halal nih, dia bawa pesta-pesta. Ya dia untuk teman-temannya. Ada yang begitu nih manusia-manusia itu kadang-kadang. Yang halal-halal. Tapi pas waris dia tidak seleksi lagi untuk anak istrinya, untuk keturunannya warisan. Yang haram pun dia wariskan. Ya. Jadi dalam hukum waris yang haram-haram tidak boleh jadi waris. Lepaskan dulu dari situ ya. Riba-riba lepaskan dulu ya. Tapi kadang-kadang belum sempat lepaskan kita udah mati. Aduh, ini problemnya ya. Akhirnya belum selesai kita ini akhirnya. Oke lah ya, kan ini perdana mungkin ya, silakan. Siapa tadi? Siapa? Ya, Pak. Saya kan sebut inisial tadi Pak, abang bukan. Nanti saya dituntut sama mereka. Abang ABC, ada semua begitu ya, selain abang ABC, abang tidak mandiri, ada abang-abang yang lain. Nah, adapun bank syariah itu masih bercampur halal haramnya. Kalau antum selektif bisa memilah-memilih, silakan ke bank syariah. Mana yang halal maka transaksilah di situ. Mana yang haram, ya jauhilah. Dari mana tahu halal haram? Dari ngaji. Nah banyak orang Pak di masjid lain, nggak di sini. Ketika bicara riba dia keluar pengajian. Lagi mulai pengajian, Ustaz ini bicara riba lagi. Keluar dia Pak. Ada Pak. Ada di daerah Pemulang juga ini. 21 tahun saya ngajar di situ. Nggak pernah masuk dia. Terakhir tahun 2022 baru dia telepon saya nangis-nangis, bertaubat dia. Akhirnya sekarang dia terhindar dari riba. Saya bilang alhamdulillah Pak, 21 tahun Bapak dengar pengajian saya rewel, saya cerewet tentang riba, Bapak anti dengan saya, tapi sekarang menangis-nangis bertaubat. Alhamdulillah Bapak dikasih umur. Coba dalam 1 tahun itu kalau dia meninggal. Dan sekarang dia sudah bertaubat, sekarang taat, dia berhenti dari bank dia. Padahal jabatannya tinggi sekali di bank, keluar dari bank. Saya nggak nyuruh dia keluar Pak. Orang pengajian saya dia keluar terus. Tiap saya pengajian dia keluar terus. Bahkan belum sempat salat berjamaah dia udah balik lagi, dia sudah masuk masjid.
Tapi untung Allah kasih dia umur sampai 22 tahun ini masih hidup sekarang, masih sehat walafiat. Ada juga tuh jemaah di Menara Mulia, kan tiap Senin saya ceramah di situ, sama itu. Setelah dia lepas dari riba, baru terasa kan gaji tinggi pak. Gaji dia gedungnya Menara Mulia, tapi perusahaannya ConocoPhillips. Tapi dulu ya, sekarang ConocoPhillips udah pindah di Ratu Prabu 2. Sebelum pindah itu di Menara Mulia. Sama kayak gitu juga, gaji tinggi kok nggak pernah sisa tiap bulan, banyak utang. Saya tanya ada riba nggak? Ada. Nah saya bilang selesaikan pak. Benar pak, sudah berpuluh tahun dia nggak ada saldo, gaji besar. ConocoPhillips itu kan perusahaan minyak ya. Masih ada nggak itu ConocoPhillips? Nah setelah dia tinggalkan riba, baru dia bersaldo. Baru sekarang dia kaya, baru dia bisa hajikan ayah ibunya. Selama ini gaji tinggi nggak bisa menghajikan ayah ibunya. Padahal gaji tinggi besar, perusahaan minyak. ConocoPhillips itu Amerika. Conoco. Sekarang pindah di Ratu Prabu 2, Cilandak. Sebelumnya Menara Mulia. Tiap Senin saya isi kajian di situ. Setiap saya mau, kadang-kadang kalau ada saya berjamaah, dia keluar duluan sebelum sholat berjamaah zuhur, nggak mau berjamaah dengan saya karena saya imamnya. Padahal saya melawan riba, masa tidak mau berjamaah dengan saya? Nah itu ya. Tapi itulah hidayah, alhamdulillah, walaupun dalam 20 tahun lebih ada. Ya itu yang penting, kita kalau berdakwah itu nggak usah bosan, terus aja, nggak usah nanti dia tersinggung, mendingan tersinggung di dunia daripada di akhirat bermasalah. Ya silakan Pak. Apakah Allah menerima sedekah atau harta yang didapat dari sedekah? Gimana dari? Apakah Allah menerima pahala atau menerima Allah menerima sedekah atau infak atau apapun itu dari perusahaan riba atau dari hasil riba. Ya. Ini sesungguhnya dari dulu ulama sudah ittifaqul ulama, sebagai ulama tidak ada faedahnya. Cuman terjadi masalah ketika banyak negara atau individu yang tidak mengambil bunga banknya itu, lalu dipakailah untuk hal lain. Makanya ada solusi ijtihad ulama yang lain, walaupun harta riba itu tak ada faedah sama sekali bagi orang yang mengeluarkannya, ya. Jadi pakai dalil daripada dipakai oleh mereka untuk hal lain, maka dipakailah itu untuk, tidak boleh disumbangkan ke masjid. Bahkan untuk WC dan toilet masjid pun tak boleh. Nah, jadi sarana umum dia. Bangun tadi jalan yang bolong-bolong, itu tak ada pahalanya sama sekali memang. Selokan-selokan, tempat sampah. Jangan antum bawa itu harta kotor ke masjid. Kadang-kadang orang begini Pak, giliran harta bersih, ini untuk keluarga-keluarga. Ini agak-agaknya harta kurang benar ini. Sumbang masjid. Salah kaprah dia. Yang kotor-kotor untuk masjid. Padahal masjid tempat suci, rumah Allah. Harta kita yang paling bersih itulah yang kita sumbang buat masjid. Ini kadang-kadang orang terbalik pemikirannya ya. Ini gaji bersih untuk anak keluarga. Ini nggak jelas, ini sumbang masjid. Dianggap masjid ini pembersih harta apa? Padahal ini rumah Allah. Apalagi dari riba. Di ayat 278 kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Hai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba sekecil-kecilnya. Renyah-renyah riba itu tinggalkan. Wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Fa illam taf'alu, kalau tak kau tinggalkan riba, sisa renyah-renyah riba itu, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, umumkan perang kepada Allah dan Rasul. Perang lawan Rusia aja nggak kuat, umumkan perang kepada Allah dan Rasul. Itu ibarat gorengan, renyah-renyahnya aja Pak, bukan gorengannya,
renyahnya itu masih dipakai, remah-remahnya itu masih dipakai, masih dimakan, perang berdaulat dan Rasul, apalagi intinya, apalagi gorengannya itu. Ayo yang kerja di bank, ayo hati-hati ya Pak ya. Termasuk kalau antum di situ dapat mobil, mobil kotoran itu, dapat bonus ini, dapat fasilitas, kalau di bandara dapat lounge gratis, di lounge yang tempat istimewa, free semua. Itu haram semua Pak. Biasanya kalau pengajian begini yang kerja di bank keluar dia dari masjid. Kalau tidak keluar, telinganya panas, hatinya panas. Ya, Bapak dulu tadi ya, Bapak dari tadi ya. Ini istimewa nih, nggak ada yang keluar nih, istimewa nih, mantap. Hutang dengan Allah. Haji. Ya karena dia mampu, lalu dia tidak berhaji. Tapi kalau misalnya dia tinggalkan warisan dan itu melebihi haji, dia harus dihajikan badal. Badal haji. Nazarnya kalau ada, ya Allah saya bernazar kalau saya ini saya akan berinfak kemana? Tunaikan. Haji, nazar, zakat. Jadi setiap orang mau dia mampu mau tidak mampu pasti di hatinya ingin haji. Ada nggak ada mukmin yang tidak mau haji? Bisa kafir dia. Keinginan kepada Allah itu, saya ingin haji, itu jadi nazar Pak. Maka dia seperti nazar. Nazar itu menjadi hukumnya wajib. Walaupun dia tidak mampu, padahal tidak mampu. Tapi ketika dia meninggalkan sebuah rumah dan rumah kalau dijual itu melebihi haji, bahkan kalau badal haji lebih murah kan. Badalkanlah haji 60 juta misalnya, badalnya cuma 6 juta, ya kan? Jadi yang membadalkan siapa? Yang paling afdal anaknya yang sudah haji. Kalau belum haji nggak boleh, boleh orang lain yang sudah haji diwakilkan, akadnya akad wakalah, diwakilkan haji. Ada. Ya, Bapak. Almarhum ini laki atau perempuan? Ya, laki. Seorang laki-laki meninggal, lalu ahli warisnya? Ibu, saudara laki 3, saudara perempuan 1. Dua anak ada? Cucu? Ayah udah meninggal? Ibu. Seorang meninggal, ahli warisnya ibu. 2 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan. Kalau untuk ibu ayat 12. Kalau untuk saudara ayat 176. Nah, kita gabung ya. Ibu di ayat 12 di ketentuannya, kalau almarhum punya saudara lebih dari 1, maka ibu mendapat 1/6. Sisanya berapa sisanya? 5/6. Nah, itu habis untuk saudara kandungnya. Saudara kandung laki-laki 2, saudara perempuan 1. Itu sama kayak anak tadi ya. Semuanya asobah. Saudara laki-laki 2, saudara perempuan 1. Jadi 2 laki-laki, 2 kali 2 4, 3 perempuan, 3 kali 1 3. 4 tambah 3 7. Saudara laki-laki mendapat 2/7 dari 5/6. Saudara perempuan mendapat 1/7 dari 5/6. Dah. Jelas ya? Kalau nggak jelas ada rekamannya, bisa Saya lihat di video kita ini cuma sedikit yang nontonnya. Bapak nggak nonton apa? Tonton Pak, langsung like, share, subscribe. Nah itu. Masa jemaah kita banyak, penontonnya cuma 20. Bapak nonton apa di YouTube sih? Nonton pengajar kita. Saya lihat tuh kenapa sedikit sekali jemaahnya ratusan begini. Cuma 30, 40 penontonnya. Ya. Nggak punya YouTube, tapi punya Instagram, Facebook. Ya.
Ya, yang terlibat dalam riba itu yang pertama yang bertransaksi. Tuh, yang meminjam dan yang meminjamkan. Satu. Dua itu. Kemudian wakatibuhu yang menuliskannya termasuk ahli-ahli IT. Kemudian yang mewakilinya, yang menjadi saksinya. Jadi saksi. Kalau kita lihat di sebuah bank yang tidak termasuk di situ cuman security sama cleaning service. Sama tukang parkir. Itulah yang halal di situ. Security. Tapi kadang-kadang security ditugasin juga ya untuk ngasihkan itu supaya ditulis. Kena lagi tuh security. Iya kan dia tuliskan tanggalnya, dia kasih itunya. Kena juga dia. Tapi kalau dia cuma ngaman-ngamanin, mana ini perampok, itu nggak kena dia. Atau tukang parkir, itu kalau tukang parkir nggak pernah disuruh itu, masih halal tuh tukang parkir itu. Kalau cleaning service, disuruh nggak? Nggak, nah masih halal. Untungnya Al-Quran hadis Nabi nggak sebut gajinya. Jadi kalau mau halal di bank, melamarlah menjadi OB atau tukang parkir, itulah yang halalnya. Tapi ulama-ulama sekarang sudah mulai Pak pendapat nyeleneh bahwa bunga bank bukan riba. Udah banyak pendapat sekarang. Tapi kalau ulama salaf dan ulama sebelum tahun 70-an nggak ada yang beda semuanya. Padahal tahun 70-an belum ada bank syariah tuh. Para ulama aja udah berpendapat semuanya haram. Sekarang malah ada bank syariah, malah ada yang membolehkan bunga bank. Ya wallahu alam lah. Karena ulama-ulama harusnya dia pakai pendapat lama karena dia ulama. Yang pendapat baru mestinya ubaru. Tapi dia mau disebut ulama padahal dia pendapat baru. Karena kadang-kadang ustadz-ustadz itu diangkat Pak jadi dewan syariah, jadi penasehat, gajinya komisaris. Ini mungkin Bapak tadi ya memang sama kayak saya juga karena saya bukan jadi penasihat bank, makanya saya masih berdebat begini. Kalau saya jadi pengawas bank, penasihat bank mungkin lain lagi Pak, tapi saya nggak mau jadi penasihat bank, nggak mau. Ya. Alhamdulillah ya, ini perjuangan besar itu ya. Itu ijtihad masing-masing. Karena saya mau sampaikan harus ada dalil panjang Pak. Dijelaskannya 3 SKS ini 1 semester. Karena kalau dijelaskan langsung saya takut saya serampangan menjelaskan. Yang 72-nya lebih parah lagi. Makanya tentukanlah masing-masing. Kadang-kadang ustaz-ustaz ini atau MUI atau Bahsul Masail atau Tarjih Muhammadiyah itu tidak sampai sejauh itu membicarakannya. Sementara individu ustadz itu jarang yang levelnya mujtahid. Makanya dia tidak boleh menetapkan hukum tanpa, kalau dia mujtahid, memenuhi syarat mujtahid, boleh dia sendiri. Tapi karena dia tidak ada mujtahid sekarang ini, maka dia harus berkelompok seperti Bahsul Masail atau Majelis Tarjih. Nah, karena itu saya bilang individu lah yang berpikir. Antum berdasarkan dalil yang didengar dan logika yang sehat, ya tentukanlah. Karena Allah sebutkan dengan jelas ayat muhkam, mereka perang dengan Allah dan Rasul. Itu hanya renyah-renyah riba, apalagi pokoknya. Dan memang banyak terkendala misalnya pembangunan masjid dan lain-lain itu karena orang-orang yang diharapkan sumbangan itu bukan pelit Pak, tapi karena banyak
hitungan matematikanya. Ini kredit ini belum, kredit ini. Coba yang nggak ada kredit, gampang aja dia. Tiap bulan gajian udah 50% tuh buat masjid. Mudah banget dia. Tapi karena kredit A, kredit B sampai Z kreditnya, maka dia nggak jadi sumbangan, dia nggak jadi dermawan, dia jadi pelit dia. Makanya jauhilah setan kredit ya. Setan kredit tuh Pak, tiap bulan ditagih di sini. Jangankan hutang haram, riba, hutang halal saja lalu kita mati, Nabi tidak menyolatkan orang mati berhutang. Dan sebab utama di azab kubur adalah hutang. Hutang halal nih, bukan hutang haram ya, hutang halal. Bagaimana hutang riba? Datang jenazah, bukan jenazah datang ya, diangkat orang jenazah. Ya Rasul, tolong sholatkan. Apa dia punya hutang? Enggak. Sholat, Nabi imamnya. Kalau Nabi jadi imam, itu jadi syafaat. Yang disolatin, insya Allah jadi ahlu surga. Datang yang kedua, punya hutang enggak? Punya. Ada harta warisnya untuk bayar hutang? Ada. Nabi sholatin. Jenazah ketiga, tolong sholatin Rasul. Ada hutang? Ada. Ada hartanya untuk bayar? Enggak ada. Orang boro-boro punya harta waris, dia enggak punya apa-apa. Rasul menanya keluarganya, siapa yang menjamin mengambil alih hutang dari almarhum ini? Anaknya angkat, ya saya Rasul, sekarang saya ya yang berhutang. Jadi almarhum nggak berhutang lagi. Ditemukan sama yang piutang, yang punya uang. Sekarang hutangnya sudah tidak ada. Yang berhutang sekarang anaknya, maka disolatin. Datang yang keempat, ada hutang? Ada. Ada harta waris untuk bayar hutang? Enggak ada. Ada anaknya yang menjamin akan membayar hutangnya, menjadi beralih hutangnya? Enggak ada. Kata Nabi, silakan sholatkan oleh kalian. Nabi tidak menyolatkannya. Itu hutang halal. Bagaimana hutang riba? Ya. Semua negara pakai? Oh iya, utang-utang. Bagaimana gaji PNS dari utang negara? ASN. Jadi makanya perjuangan besar itu adalah secara individu, bahkan secara bernegara kita perjuangkan sistem Islam. Apa jadinya kalau sistem Islam yang diterapkan Pak? Di zaman Umar bin Khattab sulit mencari orang yang terima zakat. Keliling seantero Madinah, seantero luar Madinah, enggak ketemu. Tiap malam belusukan, enggak ada wartawan. Ketemunya di ujung Madinah sana, ada ibu-ibu, anaknya nangis, lapar, Umi lapar. Entar nak mateng, entar lagi mateng. Sampai didengar lama, sampai anak nangis ketiduran. Lalu Umar pura-pura jadi musafir, mohon izin kami ke dalam, dingin sekali di luar, kami musafir. Silakan, kata ibu. Lalu Umar berkata, tadi anaknya nangis terus kelaparan, ibu masak apa sih? Sabar nak, entar lagi mateng, sampai anak ketiduran. Apa ibu masak? Lihat sendiri, kata ibu itu. Dilihat batu. Ibu telah membohongi anak ibu ya. Ibu zalim kepada anak ibu. Bohong, masak batu, bilang sebentar lagi matang. Ya enggak matang-matang lah batu. Iya, kata dia, saya zalim. Tapi Khalifah Umar bin Khattab itu lebih zalim daripada saya. Dia enak-enak tidur nyenyak, enak-enak makan enak, istananya megah. Dulu orang nggak, nama khalifah tahu nama tapi nggak tahu wajah. Karena dulu nggak ada video call, nggak ada WhatsApp, nggak ada. Tahu nama aja nama. Padahal itu Umar kejam, zolim. Oh begitu ya bu, tunggu sebentar ya, pamit. Langsung beliau memacu kudanya masuk ke kota Madinah sekencang-kencangnya sambil berderai air matanya tumpah Pak. Padahal programnya itu sudah semuanya makmur.
Kalau keluar dari Baitul Mal kaum muslimin 4 truk bantuan sosial, misalnya isinya gandum, sapi, paha onta, paha sapi yang sudah diawetkan, itu nanti akan kembali ke Baitul Mal itu 10 truk berisi penuh. Nggak ada yang mau, Pak. Saya nggak berhak terima zakat, saya kaya. Itu sistem Islam dipakai. Contoh, kata Nabi, hum al-muslimun syurakaun fil ma'i wal kala'i wan nar. Rakyat, mereka rakyat kaum muslimin, pemilik bersama atas air. Apa tuh? Laut, sungai, danau, rawa, dan seluruh kekayaan yang ada di dalamnya itu milik rakyat. Wal kala, dan daratan, maksudnya batu bara, pertambangan di daratan, emas, perak, milik rakyat. Wanar, dan api maksudnya BBM, gas, batu bara, solar, premium, milik rakyat. Coba itu kalau diberikan kepada rakyat, makmur nggak Indonesia ini? Tapi diberikannya kepada Exxon, ConocoPhillips, Premier Oil, Total, Halliburton, kalau yang di luar tuh diberikan ke situ, Pak. Kalau di Tembagapura, Freeport, Tembagapura, pura-pura tembaga, emas semua. Belum lebih dari itu ada plutonium, ada uranium. Bukan rakyat. Jadi kalau pakai sistem Islam, Papua itu paling kaya rakyatnya. Orang gunung emas sampai jadi 2 kawah lebar itu kan milik mereka. Nah, kalau sistem Islam itu yang terjadi. Lalu ada yang menerima zakat? Enggak ada. Orang kita aja, gas kita di Blok Natuna itu terbesar di Asia. 1 blok aja, belum lagi blok Cepu, Arun, kan? Nah, kalau sistem Islam nggak perlu pakai pajak. Karena nggak perlu pajak, nggak perlu ngutang-ngutang. Dengan kekayaan alam kita aja udah kaya-kaya kita. Sekarang ibu-ibu mau gas aja susah, ngantri, harga tinggi, katanya disubsidi. Emang ada subsidi? Dalam Islam nggak ada subsidi, Pak, karena milik rakyat. Bagaimana rakyat mensubsidi diri sendiri? Ya kan dalam Islam. Makanya kalau pemimpin yang adil mau cara Islam lah, nggak sulit hidup kita ini. Nggak ada pajak, Pak. Islam tuh nggak ada pajak, yang ada zakat. Siapa yang kena pajak? Non Muslim. Jangan sebut kafir, non Muslim. Kenapa non Muslim dipajakin? Karena dia tidak bayar zakat. Dan itu ramah, nggak mencekek, masuk pajak sampai 10%. Tiap item kena pajak, nggak ditunggu pula. Kalau Islam zakat cuma 2,5%, tidak semua item, nunggu dulu setahun dimiliki. Dan itu kecil sekali. Setahun dimiliki, kalau terpakai hilang zakatnya. Dan itu jelas-jelas yang kaya itu kena zakat itu, yang hartanya melebihi nisab, tersimpan 85 gram, setara 85 gram emas atau lebih, tersimpan. Kalau terpakai nggak ada zakat. Begitu ramahnya Islam terhadap rakyat. Nah ini sekarang kita, kebutuhan kita akhirnya terpaksa jual rumah. Kita butuh, jatuh miskin, jual rumah, dipajakin. Ya kan? Ada orang cacat, dia tidak punya uang, dia kumpul-kumpul, akhirnya dia beli kursi roda. Ada pajaknya nggak? Padahal dia sakit. Ada orang sakit, butuh obat, berupaya dia beli obat, ada pajaknya nggak? Padahal dia sakit, beli obat, kena pajak. Nggak ditunggu setahun itu, per item, per transaksi. Masya Allah. Nah, mau nggak sistem Islam? Ya ini harus disosialisasikan ya. Kalau antum calon legislatif, ini kan udah mau pilek-pilek ini. Ya, banyak yang pilek gara-gara banyak dananya keluar. Itu misinya ke situ. Kalau antum cuma mau jadi tenar, lalu petantang-petenteng jadi anggota dewan, itu haram. Tapi kalau antum perjuangkan sistem, bukan pribadi, boleh. Tapi kebanyakan apa yang terjadi? Buktinya dia untuk pribadi, dia kasih modal dulu, dia keluarin habis-habisan.
Sudah jadi cari kembalian, bahkan cari untung. Entah halal entah haram nggak tahu. Makanya kita tidak bisa berharap dengan anggota dewan yang membuat hukum. Bagaimana dia mau buat hukum sesuai syariat Islam? Kalau diterapkan dia duluan yang kena. Koruptor misalnya, apa hukum Islam koruptor, Pak? Dibebaskan. Bukan hukum mati. Koruptor dibebaskan setelah dipotong tangan dan kaki secara silang. Tangan kanan, kaki kiri, bebas. Nggak mau itu, tangan kiri, kaki kanan, baru bebas tuh. Nggak masuk penjara, koruptor nggak masuk penjara. Koruptor nggak dihukum mati, nggak. Cuman kembalikan semua korupsinya, lalu potong tangan kaki secara silang. Nggak dimatiin koruptor. Aman nggak tuh kalau hukum itu diterapkan? Ada yang mau korupsi uang rakyat? Bansos dikorupsi. Cuman itulah sistem kita. Tidak mungkin diterapkan oleh mereka yang telah melanggarnya lebih dahulu. Pencuri potong tangan misalnya, DPR mau tetapkan itu, mereka duluan kena, karena mereka lebih dahsyat dari pencuri. Kalau pencuri, orang miskin mencuri harta orang kaya, koruptor pencuri harta rakyat, lebih parah dari pencuri itu. Makanya mustahil kita berharap kalau mereka sudah keluar modal lebih dahulu. Makanya kalau antum caleg, nggak usah keluar modal, satu spanduk pun, satu brosur pun jangan keluarkan. Karena kita ingin berdakwah, kita berjuang, bukan kita ingin cari kekayaan. Tapi kalau begitu kira-kira antum terpilih nggak? Itulah. Sekarang aja nyari cawapres, cari yang paling kaya kan untuk modal. Nah, sistemnya itu memang harus kita dari anak-anak kita. Mungkin zaman kita susah, zaman anak kita mudah-mudahan dipakai sistem syariat Islam. Jangan anti dulu, Pak. Kalau orang anti dengan syariat Islam itu karena dia belum tahu, belum belajar. Kenapa kita takut dengan pencuri potong tangan? Kita nggak pencuri? Kenapa bapak-bapak harus takut penzina dirajam? Tahu dirajam? Ditanam secara berdiri, disisain kepalanya, nanti orang lewat lemparin kepalanya sampai mati, pecah. Ada yang tidak setuju dengan hukum itu? Mungkin dia pelakunya. Yang takut dengan hukum potong tangan, yang takut dengan pencuri dirajam, yang takut dengan pembunuh dikisos, itu pelakunya. Lah kita bukan pelakunya, kenapa takut? Kita bukan pembunuh, kita bukan penzina, kita bukan pencuri, ya kan? Bagaimana membela HAM pencuri, HAM pembunuh, HAM penzina dibela? Lah HAM orang yang dibunuh bagaimana? HAM harta orang yang dicuri bagaimana? HAM istri yang dikhianati karena suaminya selingkuh gimana? Ayo. Jadi HAM orang terzolimi itu yang lebih dahulu kita bela, baru kita membela HAM orang yang bermaksiat. Lah ini HAM-nya orang bermaksiat dibela, HAM yang terzolimi tidak. Misalnya pembunuh, suaminya dibunuh, ayahnya dibunuh, kan dizolimi tuh. Pembunuh nggak boleh diapa-apain. Lah bagaimana HAM-nya istri dan anak yang jadi yatim, yang jadi janda? HAM-nya pembunuh dijaga. Adil itu adil. Tapi Islam menetapkan seperti itu, tapi selalu ada jalan keluar. Kadang-kadang orang yang membunuh tidak dikisos. Ada solusi lain. 3 semester lagi nih kalau mau dijelaskan hukum kisos. Ya, waktunya tidak cukup, ya. Jadi gini belum apa-apa ya kita. Mau temanya apa ini? Oke ya, ini pertemuan perdana, jadi temanya luas. Nanti kita mengkerucut di pertemuan berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT memberi kita kekuatan akidah, kekuatan iman, ya, yakin kepada Allah seyakin-yakinnya sebagai pelindung, penolong dunia akhirat, dan jangan takut untuk melaksanakan syariat Allah SWT. Pastilah Allah waliyun, maha penolong, ya, nasirun, maha pemberi pertolongan. Ya, insyaallah Allah selalu menolong kita kalau kita selalu menolong syariatnya. Intan suruh ya ayyuhalladzina amanu intan surullah yansurkum. Kalau kamu tolong syariat Allah, Allah pasti tolong kamu. Mohon maaf yang sebesarnya, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.